Bara dan Reta saling berpelukan mesra. Setelah 2 minggu menjalani bulan madu yang luar biasa, akhirnya mereka telah sampai kembali di apartemen milik mereka. Reta masih tak ingin melepaskan tubuh suaminya yang hendak berpamitan pulang ke rumah orang tuanya. 2 minggu rasanya dunia telah berubah. Reta begitu dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang yang berlimpah oleh Bara. Seakan di dunia hanya ada mereka berdua. Akan tetapi, pada kenyataannya masih ada Kenzo yang masih butuh perhatian Bara. "Kenapa, sayang?" Bara mengelus rambut Reta saat memeluknya. Wanita itu terus menempel kepadanya sambil merengek. "Nggak apa-apa, cuma belum mau pisah saja." Membayangkan nanti malam tidur sendiri, rasanya jadi sedih. Reta berkata dengan suaranya yang manja. Mulutnya dimanyun-manyunkan seperti seorang anak kecil yang sedang merajuk. "Tumben. Biasanya protes, katanya capek kalau tidur bareng terus. Kirain bakalan seneng aku tinggal, nggak ada yang bikin kamu melek sepanjang malam," ledek Bara. Wanita itu juga sering merengek kalau dia kebanyakan minta jatah. Dia bilang badannya selalu pegal dan tidak kuat apa-apa selain tiduran di ranjang. "Ya, itu juga gara-gara Mas Bara. Tiap malam bobo bareng, nanti malam mau ditinggal sendirian." Reta semakin menelusupkan kepalanya pada dada suaminya. Ia masih tidak ingin ditinggalkan Bara. "Mau bagaimana lagi? Kenzo masih di rumah Mama, sekalian aku mau membagikan oleh-oleh ke mereka. Kamu sabar dulu, nanti tiba saatnya aku mengenalkanmu kepada keluargaku." Bara mengecup kening Reta seraya melepaskan pelukannya. "Atau nanti aku bisa bawa Kenzo menginap di sini lagi, ya?" Kayaknya masih ada yang belum puas diajak bulan madu, ledeknya. "Ya sudah, Mas. Menginap saja di sana. Kalau balik lagi ke sini nanti kasihan Kenzo kemalaman," ucap Reta. Bara menepuk puncak kepala Reta. "Aku pergi dulu. Baik-baik di rumah, besok aku akan datang lagi." Sebenarnya berat untuk Bara meninggalkan wanita yang baru diperistrinya. Apalagi statusnya masih ia sembunyikan dari keluarga meskipun sudah sah di mata hukum. Memang, pernikahannya dengan Sylvia belum diakhiri sebagai alasan agar ibunya tidak terus menjodohkannya dengan wanita lain. Selama 3 tahun ia duda tapi masih berstatus menikah. Urusan pernikahannya sampai mengurus surat-surat ke pengadilan agama dan pencatatan sipil karena situasi pernikahannya tidak biasa. Sementara ia mendaftarkan Reta sebagai istri kedua, sama hanya dengan dia berpoligami. Persetujuan mudah ia dapatkan dengan alasan istri menghilang tanpa kabar sehingga tak perlu surat persetujuan istri untuk menikah lagi. Setelah Kenzo bisa lebih mengerti, ia perlahan akan menceritakan tentang posisi Reta dalam hidupnya. Reta tidak akan pernah menggantikan posisi ibu kandungnya, namun Reta bisa menjadi teman bagi Kenzo, karena Reta telah menjadi istri ayahnya. Reta wanita yang baik, ia yakin Kenzo bisa menerimanya dengan baik. Alasan Bara masih mempertahankan pernikahan dengan Sylvia, bukan karena ia masih berharap kembali padanya. Rasa benci terhadap wanita itu bahkan seperti gunung yang menjulang tinggi. Hanya demi kepentingan Kenzo ia masih mengingatkan wanita itu kepada putranya agar tidak pernah lupa kepada sosok ibu kandungnya. Sylvia mungkin gagal sebagai seorang istri, namun ia tetap seorang ibu yang hebat bagi Kenzo. Setiap hari ia menceritakan tentang Sylvia kepada Kenzo, tentang kasih sayang wanita itu kepada putranya. Makanya di apartemen Bara masih terpasang rapi foto-foto pernikahan mereka. Tujuannya agar Kenzo tumbuh dengan mengingat keharmonisan orang tuanya. "Halo semuanya. Aku bawa banyak oleh-oleh. Siapa yang mau?" seru Bara ketika sampai di rumah orang tuanya sembari menenteng banyak barang di kedua tangannya. Ariel dan Giselle langsung berlari menyambut kehadiran paman mereka.
Ia bersorak riang melihat Bara membawa banyak barang. Sementara, Mika dan Ratih berjalan mendekat dengan malas. "Kenzo mana, Ma?" tanya Bara. Biasanya kalau ia datang, Kenzo langsung berlari ke arahnya bersama kedua sepupunya. Kali ini, Kenzo tidak terlihat menyambutnya. "Apa dia sudah tidur? Kamu nggak mampir ke apartemen, Bar?" tanya Ratih. Bara merasa ada yang aneh. Setelah pulang dari bandara, ia langsung pulang ke apartemen Reta lalu ke rumah ibunya. Ia sama sekali tak mampir ke apartemennya karena di sana tidak ada siapa-siapa. "Memang kenapa, Ma?" tanyanya. Ratih tampak memijit kepalanya. "Mika, beritahu kakakmu. Aku pusing kalau menceritakannya sendiri." Ratih berbalik pergi dan duduk di ruang tengah. "Kenapa dengan Kenzo?" tanya Bara kepada Mika. "3 hari yang lalu istrimu datang ke sini." Mika tampak menghela napas. "Kak Sylvia," ucapnya. Bara seketika langsung terdiam mendengar nama Sylvia disebut. Ia tidak percaya kalau wanita itu berani kembali setelah 3 tahun mencampakkannya tanpa alasan yang jelas. "Apa Kak Sylvia tidak memberitahu kakak kalau dia sudah kembali?" tanya Mika. Bara terkekeh. "Kamu jangan mengada-ada, Mika. Mana mungkin Sylvia kembali?" Ia benar-benar tak mempercayai perkataan adiknya. "Mungkin ia hanya sedang dikerjai." "Aku serius, Kak. Kenzo dibawa olehnya pulang ke apartemen. Kalau kakak tidak percaya, kembalilah sekarang ke sana." "Aku dengar dari Ibu Jihan, Kak Sylvia juga datang secara langsung ke sekolahan Kenzo. Mau apa lagi wanita itu kembali?" batin Bara. Ia mengepalkan erat kedua tangannya. "Jadi, bagaimana, Kak? Apa kamu akan kembali kepadanya?" "Aku sangat heran kenapa Kenzo masih bisa selengket itu dengan Kak Sylvia, padahal sudah 3 tahun ia ditinggalkan. Kenzo itu biasanya tidak nyaman dengan orang yang tisak dekat dengannya." Bara tidak bisa berkata-kata. Mengetahui Sylvia sudah kembali membuatnya sangat terkejut, apalagi Kenzo saat ini dibawa oleh wanita itu. "Kalau begitu, aku pulang dulu. Ini semua hadiah untuk kalian. Terima kasih sudah menjaga Kenzo." Tanpa basa-basi, Bara segera pergi meninggalkan rumah orang tuanya. Ia menuju ke dalam mobil lalu mengemudikannya dengan kencang. Pikirannya menjadi kalut. Di saat ia sudah bisa move on dari Sylvia, wanita itu kembali hadir dalam kehidupannya. Sekarang, ada Reta dalam kehidupan mereka. Entah bagaimana ia akan bersikap menghadapi kedua wanita itu. Bara hanya khawatir Sylvia membawa Kenzo darinya untuk selamanya. Lebih baik ia kehilangan Sylvia daripada kehilangan Kenzo. Ia dan Kenzo sudah terbiasa hidup tanpa Sylvia, jadi dia yakin bisa kembali hidup tanpa keberadaan Sylvia juga. Bara memarkirkan mobilnya dengan segera di basement apartemen. Dengan langkah memburu, ia menaiki lift menuju unit apartemen miliknya. Perasaannya sudah tidak karuan apalagi sebentar lagi akan bertemu lagi dengan Sylvia setelah sekian lama. Lift terasa begitu lambat menghantarkannya ke lantai atas. Ia semakin tidak sabaran. Saat pintu lift terbuka, buru-buru ia menuju ke arah unit apartemennya, membuka pintu dengan kode yang memang tidak pernah diganti olehnya. Makanya Sylvia bisa masuk dengan mudah ke apartemen mereka. Klik. Saat pintu terbuka, suasana terasa begitu hening. Bahkan langkah kaki Bara sampai terdengar oleh dirinya sendiri. Bara melepaskan alas kakinya, menapaki lantai ruang tamu, ruang kamar, lalu menuju ke kamar keluarga yang biasa ia gunakan tidur. Lampu di sana tampak menyala karena Kenzo suka tidur dengan keadaan kamar terang. Perlahan langkahnya semakin mendekati kamar.
Di atas ranjang terbaring Kenzo yang telah terlelap tidur dan Sylvia benar-benar ada di sana sedang menepuk-nepuk Kenzo. Ia hampir limbung saking syoknya melihat keberadaan istri pertamanya di sana. Tangannya gemetar berpegangan pada daun pintu. Sylvia menyadari kehadiran seseorang. Ia menoleh ke arah pintu dan mendapati Bara ada di sana. Ia juga terkejut sekaligus bahagia bisa bertemu kembali dengan lelaki yang sangat dicintainya. "Mas Bara," sapanya. Bara justru berbalik pergi saat Sylvia melihatnya. Secara perlahan Sylvia turun dari atas ranjang agar tidak membangunkan putranya. Ia berjalan mengikuti kemana Bara pergi. Tak lupa ia menutup pintu kamar agar Kenzo tidak terganggu dengan perbincangan mereka nanti. Bara tampak sedang berdiri di depan jendela kaca memandangi suasana malam kota dari sana. "Mas!" Sekali lagi Sylvia berusaha memanggil Bara. "Kenapa kamu kembali?" bentak Bara dengan nada emosinya. Sylvia terdiam. Ia tak berani berbicara. Ia sudah mengira jika Bara akan murka kepadanya. Dia memang salah, telah pergi terlalu lama tanpa memberikan alasan yang jelas. Aku dan Kenzo sudah terbiasa hidup tanpa kehadiranmu. Untuk apa kamu kembali lagi? Bara berbalik menatap Sylvia dengan tatapan kebenciannya. Aku tidak ingin membela diri, aku memang salah, Mas. Aku mau minta maaf dan memperbaiki kesalahan yang telah aku lakukan. Sylvia merem 4S jarinya sendiri saking gugup bertemu dengan Bara. Lelaki itu terlihat semakin tampan dan rupawan setelah 3 tahun ia tinggalkan. Bahkan lebih terlihat terawat dan awet muda dari sebelumnya. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Sudah benar kamu pergi dan tidak usah kembali lagi. Keluar dari rumah ini sekarang. Aku sudah tidak ingin melihatmu. Bara berjalan melewati Sylvia berniat menuju ke kamar Kenzo. Namun, Sylvia menahan tangannya. Kalau Mas Bara memang sudah melupakan aku, lalu, kenapa apartemen ini masih sama seperti terakhir kali aku meninggalkannya? Tanya Sylvia. Kenzo bahkan masih mengenaliku sebagai ibunya, katanya. Kamu selalu mengingatkan Kenzo kepadaku selama 3 tahun. Kamu juga tidak menceraikan aku, bukankah itu tandanya kamu masih mengharapkanku pulang? Aku sudah kembali, Mas. Aku akan berusaha menjadi seorang istri yang baik. Bara menepis tangan Sylvia. Telat kalau kamu mengucapkannya sekarang. Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Jangan membohongi diri sendiri, Mas. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Aku hanya melakukannya untuk Kenzo, bukan untukmu. Aku ingin dia tumbuh dewasa dengan tetap menghormati seorang ibu yang bahkan dulu tega meninggalkannya begitu saja. Mata Sylvia berkaca-kaca. Mengingat kembali saat ia tega meninggalkan rumah begitu saja, membuat dadanya terasa sesak. Saat itu ia juga merasa tersiksa untuk memilih sebuah pilihan yang sangat sulit. Kenapa kamu kembali? Bukankah karirmu berjalan dengan baik? Kamu bisa bebas bekerja tanpa memikirkan keluarga, jadi tidak perlu kembali. Aku akan mengurus surat perceraian kita. Tampaknya rasa sakit hati Bara sudah menggakar. Ia tidak bisa menerima permintaan maaf dan penyesalan dari Sylvia. 3 tahun bukan waktu yang sebentar. Ia harus melewati hari-harinya dengan menahan tangisan batin demi anaknya. Sembari terus mengurusi bisnis yang baru berkembang, ia juga harus menjaga Kenzo yang masih kecil tanpa dukungan seorang istri. Aku terpaksa melakukannya, Mas. Bara tertawa. Terpaksa. Jangan membuatku ingin menertawakanmu. Meninggalkan kami itu sebuah pilihan, bukan keterpaksaan. Kamu memang tidak suka menjadi ibu rumah tangga, kan? Memiliki anak bagimu sesuatu yang merepotkan.
Bara membawa-bawa permasalahan yang dulu sering membuat mereka bertengkar kecil. Istrinya selalu mengeluh tidak bisa bekerja karena telah memiliki anak, karirnya meredup. Seharusnya kamu bahagia karena sekarang tidak ada yang melarangmu lagi. Kejar karirmu sebaik mungkin. Dulu aku memang masih labil, Mas. Aku egois. Tapi, dulu aku memang sangat butuh pekerjaan dan uang. Aku tahu dulu penghasilanku masih sangat kurang untukmu. Aku minta maaf untuk itu. Bara sadar diri dulu belum sesukses sekarang. Sylvia yang sudah terbiasa pegang banyak uang dari hasil pemotretan, tiba-tiba harus menjadi seorang ibu rumah tangga dengan jatah uang bulanan yang pas-pasan. Bukan itu yang aku maksud. Sylvia kebingungan untuk menjelaskannya. Ia tidak tahu bagaimana caranya agar Bara bisa memahami dirinya. Kamu seorang model cantik dan terkenal, seharusnya gampang bagimu untuk mendapatkan lelaki kaya yang bisa memenuhi kebutuhan hidupmu. Bagaimana bisa Mas Bara bicara seperti itu? Mata Sylvia berkaca-kaca hingga ia meneteskan air mata. Mas Bara pikir dulu aku pergi karena sudah tidak cinta atau tidak peduli dengan Kenzo? Aku terpaksa, Mas. Ia meninggikan suaranya karena luapan emosi di dalam hatinya. Mas Bara pikir gara-gara siapa aku pergi? Gara-gara Mama Ratih. Ibumu sendiri. Bara membulatkan mata mendengar nama ibunya disebut-sebut oleh Bara. Ia berbalik menatap Sylvia dengan marah. Jangan bawa-bawa Mama dalam urusan kita. Kenapa tidak boleh, Mas? Aku memang pergi karena Mama Ratih. Dia bilang aku hanya jadi beban untukmu. Mas Bara harus banting tulang untuk menghidupiku dan Kenzo padahal Mas Bara bisa hidup enak kerja di perusahaan papa. Mama bilang aku hanya bisa jadi benalu tidak berguna. Keluarga miskin yang tidak cocok menjadi bagian keluarga Atmaja. Sylvia menceritakannya dengan derayan air mata. Mama tidak mungkin seperti itu. Kamu jangan mengarang cerita. Bara tidak percaya ibunya telah melakukan hal itu pada Sylvia. Tapi itu kenyataannya, Mas. Bahkan ayahku sampai dipecat dari perusahaannya karena permintaan Mama Ratih. Usaha warung makan sederhana juga dihancurkan orang-orang suruhan Mama. Bahkan sampai mereka harus mengungsi keluar kota. Mama Ratih marah karena kamu selalu membantu keuangan keluargaku, termasuk untuk membuka warung. Aku dikira menjadikanmu sapi perah dan keluargaku dihina sebagai keluarga pengemis. Apa aku salah kalau punya keinginan untuk bisa kaya? Supaya kamu merasa pantas memiliki istri sepertiku, juga Mama Ratih tidak akan memandangku sebelah mata lagi.